tenang aja bro, ini cuma kerikil kecil gini, nggak akan mempan pasti cuy. Nggak bakal masuk ya. Yang ada lu ditonjok sama dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kegagalan. Karena biasanya Mas Indra, Yes. kegagalan itu suka bawa pelajaran. Ya. Tapi tar dulu nih, sebelum lupa gue mau kenalin dulu. Hari ini gue Medi, ditemenin sama Mas Indra nih, salah satu teman gue yang mau juga cerita tentang kegagalan yang mungkin bisa kita petik juga pelajarannya. Tapi kembali ke pertanyaan awal nih, kira-kira menurut Mas Indra konsep kegagalan tuh apa sih? Kalau dulu gue menganggapnya kegagalan itu kalau tidak sesuai ekspektasi orang. Oke. Jadi ngeliatnya dari Kacamata outdoor ya, orang. kacamata orang. Karena kan biasanya kadang itu belum tentu kita melihat itu sebagai kegagalan, tapi karena semua orang melihat itu kegagalan, Jadinya kita anggap sebagai kegagalan. oke. Nah, itu konsep dari kecil yang sering yang masih gue tanam ya dari kecil menjelang dewasa juga begitu. Tapi sekarang sih ya udah mulai agak berubah karena kegagalan kan nggak mungkin sekali ya, jadi berkali-kali ya. Jadi akhirnya berubah juga mindset kita gitu kan. Oke. Tapi begitu memang. Kalau gue dulu nganggapnya kegagalan itu ketika ekspektasi orang kita tidak mendapati ekspektasi orang. Apa yang kita lakukan gak Betul, sesuai nggak sama sesuai ekspektasi orang. Betul. Kalau sekarang udah berubah lah ya. Tapi iya juga ya, maksudnya menarik juga ya. Maksudnya kadang kan gagal atau berhasil itu kan sebenarnya mestinya taksirannya dari kita sendiri ya. Tapi khususnya di zaman sekarang, apalagi misalnya sosial media kan mulai Iya. merajalela nih, ngelihat Kalau orang. gue dulu bukan dari sosial media, kalau dari kecil ya. Oh, Contoh misalkan kayak kita sekolah ada terima raport kan. ah, Lu bisa tahu ranking 1, ranking berapa. Dulu pakai ranking kan ya. Iya, Tahu kan benar. berarti umurnya sampai berapa umur kita ya. Ranking 1 sampai sekian. iya. Ketika lu berada di posisi ranking yang tidak dianggap sebagai orang ranking yang bagus, akan dicap sebagai kegagalan. Padahal sebenarnya mungkin ada di beberapa pelajaran yang kita Betul. bagus. Betul. Tapi karena secara overall ranking yang nggak di atas, Yes. jadinya nggak berhasil Atau amat kita dicap. merasa menjalani pendidikannya bagus. Misalnya gue nggak nyontek, gue nggak pernah bolos, gue nggak pernah bohong, gue nggak pernah curang, tapi karena emang secara kemampuan mentok di situ dianggap gagal. Oke. Nah dari situlah gue menganggap bahwa kegagalan itulah ketika orang memberikan suatu pandangan ke kita, lu gagal. Dari situ mulai dari ranking misalkan, dari ranking pendidikan, ranking lu sekian, berarti lu gagal. Tapi apa yang akhirnya bikin lu merubah sudut pandang kalau kegagalan itu bukan orang yang berhak ngejudge lu gagal? Karena berkali-kali pernah gagal. Oke. Karena ketika kita mulai berkali-kali pernah gagal kan jadinya, dan juga ini ya karena faktor umur, faktor pengalaman, faktor informasi, ya kan akhirnya kita bisa melihat nggak gitu, ternyata cara pandang gue ternyata selama ini salah, gue nggak gagal juga sebenarnya, berproses mungkin iya gitu ya. Berproses. Tapi memang kalau misalkan ada sebagian dari kita yang masih memandang seperti itu ya bisa jadi, kalau menurut gue ya, gue nggak tahu kalau orang lain menganggap itu benar atau salah ya, tapi menurut gue itu suatu hal yang salah kalau sekarang kita menganggap bahwa kegagalan itu dari Dari sudut pandang orang lain. Padahal sebetulnya mestinya kita yang naksir itu gagal apa Betul, berhasil. iya. Wah, iya. Karena kan pertama kali keluar kata gagal menurut gua itu mungkin dari orang terdekat, orang tua misalkan, saudara. Dijustifikasi Betul. ya sama orang-orang di Dan sekitar kita ya. selalu kayaknya tren kegagalan itu dimulai dari pendidikan. Oke. Ya nggak sih? Iya. Lu nilai lu jelek, dapat 5 lu gagal. Padahal sebenarnya mungkin effortnya Iya. dibanding teman-teman yang nyontek nih udah Yes. lebih gede mungkin kan. Yes. Jadi dari situ akhirnya mulai mindset bahwa apa sih definisi kegagalan menurut gua ketika orang menganggap bahwa gua gagal dari pandangan orang lain. Iya. Tapi- Nah, Mas, ini kan kita ada di podcast kegagalan nih. Yes. Biasanya orang yang datang ke sini suka bawa cerita-cerita Iya, yang menarik Begitu ya, iya benar-benar. yang bisa kita pelajarin bareng-bareng. Kira-kira cerita menarik apa nih, Mas? Kalau dari versi gue kegagalan banyak ya, maksudnya Iya. beberapa kali pernah kegagalan. Gagal dari segi perform pribadi gitu ya, atau dari sisi perform di dunia profesional misalkan Oke. di pendidikan ataupun di kerjaan. Oke. Dari semua itu mungkin bisa di-highlight, gue pernah banget ngerasa gagal. Itu benar-benar sampai gue, lu kenapa sih gitu ya? Lu kok bego banget gitu maksud gue bahasa kasarnya Berarti gitu ini ya. memorable banget nih Betul, kegagalan betul. yang ini ya.
Itu ketika gua tahun 2010 itu kan sempat sempat setelah lulus kuliah, Ah, lalu dapat sebuah pekerjaan di sebuah perbankan gitu ya. oke. Ya biasanya kalau di bank itu ada semua ini untuk masuk suatu bank ketika tahun pertama itu ada masa inilah masa percobaan lah Masa bahasanya gitu lah percobaan, ya. oke. Lalu ada satu tes di 1 tahun kemudian untuk menjadi pegawai tetapnya. Oke. Nah di tes itulah gue ngerasa bahwa selama setahun itu gue perform oke gitu kan, karena waktu itu gue berada di bagian marketing. Oke. Jadi secara penilaian oke, makanya saat itu gue dimajuin untuk ikutan tes ini karena secara performance bagus Oh, tapi berarti yang ikut tes ini yang enggak direkomendasikan. yang direkomendasikan, Betul, bukan kita mengajukan sendiri ya? bukan ataupun bukan karena memang waktu lu masuk enggak, Oh, oke. tapi emang karena dari atasan ngasih rekomendasi lo harus ikut tes ini. Dan bahkan waktu itu gue nggak nyampe setahun, jadi Oke. 7 bulan kalau nggak salah udah dimajukan untuk ikut tes ini. Oke, 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 oke. Ya, gue bareng sama teman-teman gue lah ya, ada satu angkatan itu di kantor gue ada sekitar kurang hampir 10 orang lah. Tapi ini dari 10 orang itu ada kan 10-10-nya masuk atau memang dari 10 cuman keterima lebih Bisa sedikit? 10-nya masuk semua. Oke. Jadi itu baru dari kantor gue, dari cabang gue, dari cabang-cabang lain, dari kantor pusat pun juga ada ikutan. Total hampir masih ratusan orang yang ikutan saat Oh, itu. oke, oke. eh gue udah berusaha belajar. Biasa kalau kayak gitu kan diajarin sama senior kan. Nyari kisi-kisi dulu Iya, berarti ya. kisi-kisi jalan misal gini 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 gini. Oke kan, gue dateng tepat waktu, gue lihat soalnya, alhamdulillah nggak terlalu susah gitu kan ya. Oke. Itu tuh berarti soalnya ujiannya tertulis atau Tertulis. Jadi ujian tertulis dulu itu baru. Karena memang tahapannya cuma ujian tertulis, nggak ada ujian-ujian lain, nggak ada. Oh. Jadi kan menurut gue tuh ini simpel banget. Oke, oke. Bahkan waktu itu gue cuma bilang, ya elah buat jadi pegawai tetap aja mesti begini-beginian sih gitu kan, ngapain sih gitu ya. Maksudnya secara performance kan oke, secara yang lain oke gitu kan. Akhirnya ujian, eh 2 dari 10 orang tuh gagal, termasuk gua. Oh, Gagal gua bersama salah satu temen yang memang di hire saat itu dari bank lain malah. Jadi dia lebih expert sebenarnya, lebih punya pengalaman. Kalau gua kan fresh graduate untuk masuk ke kantor itu gitu ya. oke. Jadi ada temen lain yang di hire dari bank lain untuk jadi mengisi posisi di kantor gua. Oke. Sama harus ikut tes pegawai tetap juga. Dan itu nggak lulus juga. Dan itu nggak lulus juga. Gua udah sama temen gua. Itu lama nggak sih dari tes sampai Pengumumannya hasilnya? nggak, cuman sebulan kalau nggak salah waktu itu. Sebulan atau 2 bulan, gue lupa juga. Kalau nggak salah maksimal 2 bulan ya kalau nggak salah waktu itu. Itu kejadian tahun 2010 akhir lah. Ya, ketika nggak lulus apa yang maksudnya kembali jadi karyawan seperti sebelumnya atau gimana waktu Tetap itu? jadi kejadian, cuman kita jadi harus dikontrak lagi gitu lah bahasanya. Jadi kontrak kita habis, nah kita harus dikasih lagi offering kontrak lagi. Seperti pertama kali baru Betul. masuk. Betul. Oh, jadi kayak dari nol lagi. Yes. Walaupun secara benefit nggak dikurangi gitu loh ya, Oh, tapi iya, kan iya. maksud gua itu kan menjatuhkan mental lah bahasanya gitu Oh ya. iya dong. Iya, Lu iya, dikasih iya. offering letter lagi, lu suruh tanda tangan lagi, di situ dikasih tahu bahwa lo diperpanjang selama setahun lagi sampai menunggu waktu apabila diajukan lagi menjadi pegawai tetap atau tidak gitu ya untuk tesnya. Oh. Lah itu menurut gua banyak sih beberapa hal yang itu jadi memorable ya. Pertama, kok cuma kita berdua doang nih yang lulus? Berarti kan soalnya kan nggak terlalu susah banget gitu ya. Tapi memang waktu itu soalnya mah tergolongnya biasa aja Biasa lah. aja. Maksudnya bukan yang teknis banget. Bukan. Nah, makanya gue sama temen gue yang saat itu, apalagi temen gue ini lebih expert karena kan dia cabutan dari bank lain gitu ya, ditarik. Jadi dia udah lebih paham banget dengan persoalan perbankan, kan soal tentang perbankan. Oke. Nah, jadi kita berpikir berdua nih, kenapa nih kita berdua nih? Nah, berarti waktu itu hal yang benar-benar dirasain, maksudnya perasaan yang waktu itu pertama yang benar-benar muncul lebih dominan apa? Lebih ke kesalnya, ke bingungnya, ke apa waktu itu, Mas Indra? Kalau pertama yang awalnya itulah rasa malunya. Oh, Iyalah kan lu dari 10 orang, iya, iya, dari iya. kantor kita cuma 2 orang nih yang lulus. Jadi kok kenapa kita berdua nggak lulus? Dan itu sebenarnya dalam hati gue memang yang namanya manusia kadang kan ini juga ya. Kalau ada temennya lebih merasa nggak terlalu malu-malu banget ya. Jadi jahatnya gue nih, untung ada temen gue nih. Geblek ya. Tapi waktu itu berarti salah satu cara lu biar nggak malu-malu banget berarti Betul. ngejustifikasi lumayan lah nggak sendirian. Iya, walaupun saat itu gue juga berpikir
ya teman-teman gue sih untungnya nggak ngejudge gue ya, cuman karena emang beberapa kali ada angkatan-angkatan sebelumnya kayak begitu juga gitu kan, cuman jadi kayak kok kayaknya lu bego banget sih masa gitu aja nggak lulus gitu ya, atau yang bingung juga karena apa jadi kayak bertanya-tanya apa gua teledor, salah nama atau salah ngisi nomor Oh. induk. Tapi memang nggak ada, maksudnya kenapa nggak lulusnya tuh nggak Itu di. nggak tahu kita. Oh, oke. Nah itu nggak tahu. Bahkan kejadian itu membuat kepala cabang manggil gua. Lu kenapa nggak lulus kata dia gitu kan. Malu-maluin aja bahasanya gitu lah Iya, kepala iya, cabang iya, gitu kan. iya. Karena kan dia yang rekomendasiin kan. Kamu malu-maluin aja masa nggak lulus gini 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 gitu kan. Dan memang saya nggak bisa jawab apa-apa gitu kan. Pak, saya nggak tahu Pak. Perasaan saya bener nih nulisnya gitu kan. Perasaan dan lucunya lagi temennya nggak lulus duduknya itu cuma 2 kotak dari gua. Jadi kan di bangku gue di sini, ini Ya. ada bangku orang lain, di bangku dia di sini. Jadi kayak ujian kuliah gitu lah, yang selang-seling. Jadi soalnya itu berbeda-beda antar row itu soalnya Ya. beda-beda gitu ya. Diacak lah apa namanya urutan soalnya gitu ya. Jadi ya gua nggak sampai makan teman juga sih, gue bilang situ juga nggak lulus Pak, gue nggak gitu sih ke bos gue ya. Cuman gue bilang ya saya juga nggak tahu Pak. Tapi kata-kata bos gue itu sempet jadi membuat underestimate diri gue sendiri juga. Gue mengunderestimate diri gue sendiri juga. Oke. Kok bisa nggak lulus gitu ya. Terus kok apa yang salah dari diri gue? Nah, setelah kejadian itu kan pasti orang di lingkungan tuh berarti responnya gimana? Misalnya waktu itu udah ada istri belum ya? Belum. Untungnya belum. Belum. Pacar berarti waktu itu. Belum ada juga, alhamdulillah. Keluarga waktu Keluarga itu tahu. responnya gimana? Tapi keluarga tahu nggak waktu itu Nggak. mau ikut? Nggak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu dia. Jadi gue menutup informasi hal itu kepada keluarga. Oh. Saking nggak mau membuat mereka pertama khawatir lah, itu satu. Walaupun memang sih dari sisi tadi gue bilang dari sisi benefit itu nggak ada yang berkurang. Cuman kan jadi memperhambat proses karir lah bahasanya begitu Iya, kan. iya. Dan memperhambat proses yang lainnya, karena misalkan lu jadi pegawai tetap, lu bisa ada chance buat jadi trainer di kantor itu. Misalkan ada kegiatan apa, lu bisa jadi trainer di sana gitu kan. Itu menghambat, padahal gua ada rencana pengen jadi trainer Oh. di sana gitu lah ya. Tapi berarti ini waktu itu cuman lu doang yang tahu nih. Iya, sama teman-teman kantor lah Iya, bahasanya. sama teman Yes, kantor. Yes. Kalau misalnya kayak keluarga gitu nggak ada yang tahu Nggak berarti. ada yang tahu. Oke, tapi waktu itu akhirnya yang lu lakuin apa? Maksudnya setelah lu dikasih offering letter lagi, apakah gue udah cukup di sini, gue udah ngerasa kecewa, gue mau pindah aja, atau lu malah mau membuktikan setelah kejadian itu kalau gue segitu worth-nya nih buat sebetulnya lulus gitu. Jadi waktu itu pun sebenarnya gue ada upaya juga lah buat cari-cari kerja lah ya. Maksudnya gua kasih lamaran ke kantor bank lain gitu ya, Oke. cabang bank ya bank-bank lain lah gua kirim ataupun ke yang lain. Cuman entah kenapa proses pada saat gue dipanggil di bank lain itu selalu berbentrokan dengan gua harus bertemu dengan nasabah gitu ya, atau untuk bikin tanda tangan akad pembiayaan atau apa gitu. Jadi Jadi nggak pernah ketemu nggak pernah ketemu, waktunya. nggak pernah ketemu. Jadi awalnya malah gue setengah hati aja ngejalanin apa namanya proses gue di tempat itu, karena tadi kecewa kan, apa namanya, kok gue nggak lulus gitu kan. Teman gue juga begitu juga, tapi teman gue karena dia baru di hijack dari bank lain, ya dia cuek-cuek aja lah gitu ya. Nah kalau gue ngerasa begitu kan, tapi untungnya, nah ini nih mungkin nggak semua orang bisa seperti yang gue rasain atau yang gue dapatkan. Gue punya kepala cabang itu yang cukup mengendorse gue. Jadi setelah gue nggak lulus, nggak lama lah, mungkin sekitar 5 atau 6 bulan kemudian, dimasukin lagi gue daftar nama gue untuk diajukan Oh, di ujian yang sama. di ujian yang sama. Oke. Jadi didahulukan lah, gue dimajukan lagi untuk ikutan ujian itu lagi. Oh. Alasannya mungkin karena ngelihat performance bisa jadi gitu ya. Lalu yang kedua, ya gue nggak pernah bermasalah kan di kantor gitu ya. Jadi secara attitude juga bagus gitu kan. Tapi antara gue nggak lulus sampai gue dipanggil lagi, itu kayak ya kerja kayak robot aja. Maksudnya nggak ada menaruh hati di kerjaan itu gitu kan. Gue ya udahlah, bangun pagi gue berangkat sih, pulang jam 8 jam 9 pulang cuy gitu aja udah. Nggak ada bener-bener wah demi kantor, demi ini nggak ada. Biasa aja gue jadinya.
Oh, akhirnya setelah 5 bulan dari kegagalan ujian, lu Gue akhirnya dipanggil lagi, diikutkan lagi. diikutkan lagi. Betul. Dan akhirnya, Lulus kalau itu. Alhamdulillah. alhamdulillah. Gue sama temen gue itu lulus juga. Berdua yang itu Betul, iya. ikut Ya juga. karena dia eh, secara jabatan lebih tinggi dari gua. Hmm. Dan memegang banyak nasabah penting. Jadi harus diikutkan nih, kalau enggak dia bisa cabut. Dia bisa cabut bawa nasabah juga gitu kan. Oh, iya 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 Jadi iya. buat ngejaga nasabahnya juga dia harus diikutkan biar hatinya seneng lah, kalau bahasanya gitu kan, nyenengin dia gitu. Alhamdulillah kita udah lulus. Uh, Dan sebenarnya soalnya pada saat gua ujian yang kedua nggak jauh-jauh beda sama soal gue yang pertama gitu kan. Ya, tapi efek dari itu cukup berasa ya, dalam artian menurunkan kepercayaan diri. Gue jadi takut sama soal-soal esai, gue jadi takut dengan soal-soal tertulis, gue jadi takut sama lembar apa namanya borang yang iya. dibulet-buletin, karena jadi kepikiran, maksudnya gue nggak kebaca kali jawaban gue, jadi mengarsir itu melebihi Iya, iya, iya. borangnya misalkan gitu kan, atau gimana, jadi trauma dengan pengisian borang. Tapi selain trauma untuk ikut dalam tanda kutip ujian waktu itu ada nggak imbas yang ditimbulin ke kehidupan? Misalnya jadi lebih takut apa? Lebih takut ngambil keputusan atau apapun gitu? Kalau keputusan sih enggak, tapi lebih kayak eh, pandangan orang ke gue. Wah nih si lu aja gagal kemarin udah ujian misalkan gitu. Jadi gue jadi ngerasa orang akan dalam benak orang-orang itu tahu kalau gue gagal ujian. Oh, iya iya iya. Ya kadang tadi gue masih berprinsip bahwa kegagalan itu ketika orang menilai gue gagal. Tapi dari situ akhirnya Iya, pemikiran lu berubah, berubah. betul. Dari situ gue udah mulai berubah, dalam artian eh gue banyak ini akhirnya ya berkontemplasi ya, terus juga kan gue suka akhirnya ikut-ikut kajian, Hmm, apa namanya, banyak-banyak ketemu orang yang pernah ngerasain kegagalan juga gitu ya, jadi saling sharing gitu lah ya. iya iya. Nah itu jadi ngerasa bahwa oh nggak gitu, ternyata definisi gagal gue salah selama ini. Akhirnya lu ngerubah konsep kegagalan di Betul, mindset lu. betul. Nah itu yang terpenting ya kan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa gagal, ya ngubah konsep mindsetnya. Karena kalau enggak bercokol terus di pikiran kita kalau kita adalah orang yang gagal. Dan itu bakal menjadi imbas negatif ke Iya, diri kita sendiri iya. juga. Memang awal-awal performance gue turun. Oh, waktu setelah itu Oh lu iya turun. Gua sempet salah bikin akad pembiayaan. Oh sempet bikin inilah ya, apa namanya, kasus besar sih enggak lah ya. Tapi lebih kepada harus membuat orang lembur. Ya, gue pernah gitu kan. Nah dari situ memang fungsi apa circle kita tuh ini ya, harus harus kuat lah ya. Kita harus tahu lah, harus punya circle yang kuat juga Oh, lah ya. tapi di situ circle di pekerjaan itu Circle yang pekerjaan yang mendorong gua. ngedorong terus biar ya biar keluar dari lubang kegagalannya Yes. lah gitu. Iya. Ya, bahkan sampai alhamdulillah gue bilang gue punya supervisor, gue punya kepala cabang yang memang sih sebenarnya itu ngomongannya kadang menyakit, kadang tuh nyelekit gitu ya. Tapi gue tahu dia nggak ngomong itu untuk ngedorong gue gitu kan. Jadi gara-gara itu satu kantor lembur gara-gara gue salah bikin akad pembiayaan. Jadi gini, kalau di bank itu kan memberikan pembiayaan ke kredit itu kan bukan gue yang langsung cairin gitu. Iya. Gue melibatkan beberapa orang, beberapa divisi. Hmm. Minimal tuh ada 2 divisi lembur gara-gara gue. Tapi ini gua nangkep satu poin yang menarik ya. Kadang apalagi buat teman-teman yang kerja di kantor, kadang Iya. omongan bos ini mestinya di arti ini jangan mentah-mentah ya. Betul, betul. Kadang misalnya kan kadang bos suka ada yang emang ngomongnya halus, ya itu mah rezeki aja Iya. punya bos yang ngomongnya baik, Iya. manis gitu. Cuman ketika bos ngomongnya tajam atau ya gitu, kadang suka nyakitin. Yes. Gini amat sih ini orang ngomongnya. Padahal sebenarnya kadang mungkin maksud dia ngedorong kita Iya. lebih maju ya. Iya. Jadi dapat atasan saat itu tuh, atasan gue udah 2 ya, supervisor gue nih, manajer marketingnya sama langsung kepala cabangnya. Kedua-duanya itu punya apa ya, pribadi sangat berbeda. Kalau manajer gue tuh lembut, ibu-ibu tapi lembut, baik gitu. Dia tahu gue gagal saat itu, tapi dia bahkan ikutan membantu gue dengan menceritakan kegagalan dia juga. Tenang aja Mas Indra, saya juga dulu pernah kayak gini kok. Oke, Gitu. iya iya iya. Nah kalau iya, kepala iya. cabang gue ngomongnya itu ceplos-ceplos, tapi apa namanya, hard feelingnya tuh nggak sampai hard feeling banget gue sama dia gitu kan. Malah hard feeling itu lebih kepada, ya lah Pak tega amat ngomong gitu sama gue, biasanya lu nggak pernah ngomong gitu ke gue gitu kan. Biasanya lu kalau ngomong sama gue
santai aja gitu kan. Kok ini pas giliran gue gagal? Karena ternyata gue mendapati dia juga kecewa gitu kan. Dia Oh, juga kecewa gue gagal gitu. tapi bukan kecewa sama lunya maksudnya berarti Dia itu. kecewa dengan kegagalan gue. Padahal dulu gue harapin misalnya gitu bahasanya. Lu gue Ah, harapin kok jadi kecewa jadinya gitu kan. Gue gagal gitu jadi dia kecewa. Nah, tapi ya alhamdulillahnya ya tadi turun drop, supervisor gue inilah yang bantu gue nenangin gue segala macem. Teman-teman juga walaupun tetap jadi bahan ceng-cengan gitu ya, tapi ya kita legain aja iya gitu iya kan. iya iya. Ya alhamdulillah, kurun waktu 3 bulanan lah sudah mulai stabil lagi. Oke, berarti waktu itu dari fase kegagalan sampai ya mulai hilang lah rasa kegagalannya tuh sekitar 3 bulan tuh Tuh. dengan ya untungnya dapat support sistem yang baik di Tuh. kantor ya. Nah tapi itu sudah mulai reda gitu ya mas ya. Hmm. Pada saat gue ikut ujian kan gue bareng sama teman-teman yang lain lagi nih sama, Iya. sama angkatan di bawah gue nih, Hmm. ketemu lagi sama teman-teman di cabang-cabang lain. Nah teman-teman di cabang lain kaget, kok lu baru ujian? Gue nggak bilang kalau gue gagal kemarin. Nah itu jadi timbul rasa malu setelah gagal. Jadi gue menghiden kalau gue sebelumnya gagal. Oke. Jadi memang walaupun kita sudah berupaya untuk mendamaikan diri dengan kegagalan, ketika ada yang bertanya, walaupun nggak bertanya tentang kegagalan kita ya, tapi kita tahu dia menyinggung kegagalan kita, itu muncul lagi. Jadi menutupinya dengan rasa malu misalkan, atau menutupinya oh enggak, iya ini baru kali ini gue bilang gitu ya, atau enggak gue nggak menjawab pertanyaan itu gitu ya, karena gue nggak yakin, maksud gue takut jangan-jangan gue gagal lagi nih sekarang, Iya 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 iya. gitu kan. Nah jadi ya walaupun jadi kan fasenya itu belum tentu kita oke lah sudah berdamai, tapi tenang-tenang aja belum tentu juga, Hmm. karena bisa jadi itu balik lagi memorinya gitu kan. Iya iya iya. Gelisah lagi kitanya Iya gitu kan, iya iya. memikirkan lagi gitu kan. Nah sampai akhirnya titik baliknya ketika gue berhasil mengalahkan tantangan itu, nah itu udah damai. Jadi orang nyinggung kegagalan gue udah bodo amat, gue nggak gagal lagi. Bahasa gitu gue nggak gagal gue sekarang, Udah aman udah sekarang ya. aman gitu ya. Nah, Mas Indra, tapi kan banyak nih teman-teman di luar sana yang mungkin lagi ada di fase Mas Indra nih waktu Iya itu. iya, Besok mau ikut ujian kantor yes, buat naik tingkat atau misalnya buat jadi karyawan tetap atau misalnya kemarin baru ikut ujian ternyata gagal nih. iya. Apa sih Mas tipsnya buat buat menghadapi atau kalau pas mau menghadapi sebuah Ujian, ujian atau misalnya menghadapi sebuah kegagalan kalau ternyata memang katakan nggak lulus yes gitu. Nah, yes. itu gimana Mas tipsnya kira-kira dari Mas Indra? Ya kalau tiap orang kan beda-beda ya. Hmm, Yang akhirnya sekarang gue coba praktekkan di diri gue misalkan, admit it aja kalau gue gagal. oke. Admit itu dalam artian, oke gue gagal, tapi apa namanya ini bukan akhir misalkan. Karena gue udah pernah ngerasain kegagalan sebelumnya. Hmm. Yang repot itu kalau orang baru pertama kali ngerasain kegagalan. Oh, Jadi kadang dia jumawa selama ini berhasil mulu. Misalkan dia ujian, masuk ujian SD, SMP, SMA, selalu favorit, kuliah selalu yang favorit. Dilala, gagal. ini kayak kemarin kasusnya anak teknik. Iya. Anak teknik yang daftar di PT PAL, anak teknik UI gitu kan. Dia Iya. ngerasa, gua teknik UI kok gue gagal keterima di sini. Oh, Karena dia iya. nggak pernah merasa ada pernah kegagalan yang sangat signifikan dalam hidupnya dia gitu ya. Berarti mestinya apapun yang mau kita lalui, mestinya kita sudah menyiapkan diri dulu, Betul. Mas Indra. Dan sebenarnya juga aku juga lu tuh gagal di sini bukan sekali ini doang gitu. Mungkin kalau lu telah dulu-dulu lu pernah gagal, tapi mungkin kadar 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 kegagalan tonjokannya baru sekarang gitu lah ya, bahasa gitu kan. yang berasa Yang baru berasa baru sekarang. sekarang. Dan harus yakin juga kalau lu pasti bisa bangkit. Ini cuman apa kerikil kecil lah bahasa gitu lah ya. Dan itu emang lama, maksudnya untuk memahami hal kayak gitu tuh agak lama, prosesnya panjang pasti. Iya, iya, nggak bisa misalnya pas kita lagi gagal, kita, wah ini sebuah kegagalan, kayak nggak mungkin. Mestinya ada waktu yang berjalannya dulu, kita nengok ke belakang, bahwa oh iya kemarin gua gagal gitu. Iya, dan juga nggak mungkin juga, misalkan gua gagal nih, yang sangat signifikan, lalu ada orang yang nasihatin lu, tenang aja bro, ini cuma kerikil kecil gini, nggak akan mempan pasti cuy. Nggak bakal masuk. Yang ada lu ditonjok sama dia gitu. Kenapa? Karena semua orang mengatur kadar gagal itu beda-beda gitu ya. Ah, iya, iya, iya. Gue punya ponakan, dia nilai tesnya 90, kesel. 90. Iya, kesel.
Waduh, Mau berapa dia? maunya 100 dia harus. Gitu kan. Jadi kadar gagal orang kadang beda, kadang bukan 100 pun bukan suatu hal kegagalan. Nah kalau kita nyingkapinnya, kalau gue pribadi, ya pertama akui kita gagal, lalu yang kedua ya evaluasi, ini bukan kegagalan yang pertama dan terakhir. Iya, iya, itu yang paling penting tuh. Ya maksud gue, lu hidup lu nggak mungkin gak gagal lah, pasti Iya, ada. iya, iya. Kalaupun yang sekarang, misalnya kayak tadi Mas Indra kan akhirnya berhasil, ya mungkin kan kedepannya akan Ada melewati lagi. lagi. Entah, entah misalnya tonjokannya Yes. sebesar apa, tapi pasti, bukan pasti sih. Yep, Mungkin chance-nya ada gitu lah. chance-nya ada untuk gagal inilah, gagal Ya. itu. Iya, iya, iya. Ya lu apa harus harus mengakui bahwa ke depan hidup lu itu pasti ada kegagalan lain yang sudah disiapkan. Maksudnya sudah disiapkan, memang akan ada proses lu gagal. Iya, tapi proses gagal itu sebetulnya paling penting adalah gimana jadi kegagalan baik ya Mas Indra. Yes. Maksudnya bisa kita pelajarin, bisa jadi Ya. motivasi. Ketika kita berhasil ya jadinya Iya. ada apa ya, ada sesuatu yang kita capai Iya. gitu. Ya kayak misalkan flashback sebelum gua kerja, misalkan gua kuliah. Sebelum gua kuliah malah. Ketika gue SMP ke SMA, gue ngerasa gagal karena gue keterima di satu SMA itu cadangan. Dan itu gue terakhir, pilihan terakhir gitu ya. Dulu kan masih pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. SMA yang gue itu nomor 3 yang terakhir, dan gue cadangan di sana. Deg-degan kan, oh, gue lulus nggak nih, gue lulus, masuk nggak nih, masuk nggak nih. Alhamdulillah masuk di cadangan itu gitu kan. Itu pun udah ngerasa kegagalan. Oke, iya, Ya kan, iya. karena ya lu gimana coba? Lu nunggu terakhir-terakhir antara lu bisa kuliah sekolah di SMA negeri atau di swasta. Kan bahasanya gitu kan. Lalu di kuliah gue pun juga harus ngulang ujiannya. SPMB dulu namanya. Jadi tahun pertama gue gagal. Wah, itu apa namanya, juga awal-awal gue ngerasa nggak pede dengan diri dan nggak pede dengan borang tadi itu. Jadi gue selalu menyalahkan borang. Dan sampai gua gagal di kerjaan tadi, yang ujian kerjaan, gua jadi flashback, wah ini gua juga kuliah dulu nggak dapet karena borang nih. Bukan, jadi itu faktor eksternal itu yang selalu gua salahkan, padahal nggak juga sih sebenarnya, bisa jadi emang faktor internal kita yang salah. Nah berarti yang ketiga, kita harus evaluasi, adakah faktor internal kita yang sebenarnya yang Yang harusnya menghambat. harusnya kita perbaiki. Betul. Misalkan kesiapan diri, lalu kesiapan hal-hal yang dibutuhkan dalam ujian itu apa sih, misalkan lu harus belajar ini, belajar itu, ya lu harus siapin gitu kan. Emang nggak mungkin ujian itu berbekal doa doang, nggak mungkin. Iya, iya. Lu nggak belajar apa-apa, lu doa doang semalam suntuk, ya nggak mungkin juga gitu kan. Nah itu ya harus. Nah bisa jadi kita merasa bukan itu masalah gagal kita nyalain eksternal, misalkan wah pensil gua bukan pensil 2B kali ini, misalkan kalau ujian gitu ya, pensil elektrik gua nggak bener nih misalkan. Tapi nggak, bisa jadi bukan itu juga hal teknis itu yang bikin kita gagal. Itu dari segi ujian misalkan dari segi hidup, bisnis nggak jalan-jalan, bisnis nggak apa namanya, diam di tempat gitu ya, atau kerjaan lu nggak naik-naik, jabatan lu itu aja. Dan kadang-kadang kita suka nyalahin, wah atasan nilai kita nggak bener nih, performance kita dijatuhkan dari penilaian atasan. Lu nggak cuma ngejilat atasan. Ini kadang-kadang kita nyalain faktor eksternal dari kegagalan kita. Padahal nggak juga. Bisa jadi kita dulu yang membuat itu gagal. Ya, kita harus introspeksi diri banget lah ya. Dengan lu menyalahin eksternal aja lu udah gagal gitu gua gitu. Iya, 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 iya. Ya lu udah gagal menilai kegagalan lu gitu. Lu gagal 2 kali jadinya. Ya kan? Lu gagal menilai, lu gagal. Iya, 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 iya. Jadi menurut gua diri emang harus dari diri dulu kita ngerasa. Nah, yang terakhir sebenarnya gagal tuh apa? Kembali lagi, menurut, ketika lu merasa lu gagal tuh apa? Kalau lu ternyata lu sudah do the best lalu hasilnya nggak sesuai yang lu inginkan, lu bukan gagal. Lu sudah berhasil mencoba. Tapi rezeki lu belum ke sana gitu lah ya. Iya, iya. Nah, di situ-situlah terakhir inilah gua ngerasa bahwa ya memang yang menilai hasil bukan gua gitu. Iya, iya. Gitu kan. Ya, ada nilai spiritualnya lah Iya, maksudnya iya. gitu lah ya. Karena memang kan hal yang terjadi di depan kita nggak 100% kita yang kendalikan. Ya kan, apa namanya, lu mau masuk kerja dari jam 8 pulang jam 9, jam 9, jam 9, selama 15 tahun bisa jadi karir lu di situ-situ aja. Tapi apa ya lu ngerasa gagal? Kalau lu lihatnya dari segi karir nggak naik-naik, gaji gue segitu-segitu aja,
bisa jadi lu akan nggak gagal. Tapi kalau lu melihat walaupun gua kayak gitu-gitu aja, tapi anak istri gua aman, anak sekolah tetap lancar, istri gua tetap baik sama gua, rumah tangga aman, nggak ada konflik, nggak ada apa, ya lu berhasil. Iya, iya, sudut pandang ya, Tuh, Bro. karena kita nganggapnya, ini sini aja nih. Kita nggak ngeliat ke sini, kita nggak ngeliat sini, kita nggak ngeliat sini. Nah dari situ lo gue merasa bahwa oh iya, lu nggak bisa lu menganggap bahwa lu tuh gagal karena lu cuma ngeliat satu sudut pandang. Iya, 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 benar-benar. Misalkan gaji lu segitu aja, tapi lu lihat nggak, lu nggak pernah sakit selama 10 tahun misalkan. Oh iya, itu penting ya, Mas. Iyalah. Iya, maksudnya tahu-tahu ternyata karir naik, abis itu sakit-sakitan gara-gara Nah, stres ini. ini omongan bos gua, sorry gue salah. Bos gua bilang begini, ngomong sama gue nih, Dra, saya dulu kata dia, waktu masih muda nggak punya duit, nggak bisa makan enak, nggak punya duit. Sekarang saya udah punya duit, tetap nggak bisa makan enak, asam urat. Berarti kan kesehatan tuh mempengaruhi rezeki kan? Hmm, Kesehatan tuh rezeki juga kan? iya, Jadi iya. cerita sama gue, oh iya benar juga ya dalam hati gue. Jadi kalau kita nganggapnya rezeki itu hanya income kita, ya salah juga ya ternyata. Padahal sebenarnya rezeki itu banyak kesehatan, Yes. terus misalnya Iya, kebahagiaan sama keluarga, keluarga. betul. Lu bisa minimal liburan setahun sekali aja yang berkualitas itu udah alhamdulillah gitu maksud gua. Kadang ada orang suka iri kan, oh enak banget dia sebulan sekali jalan-jalan, sebulan sekali ke Eropa. Bisa jadi behind the scene-nya pada saat mau berangkat tuh berantemnya berapa kali sama istri itu kan. Iya, Jadi kita nggak tahu kan, who knows kan. iya, 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 iya. Iya sih. Dan yang pasti kadang kan namanya kita manusia suka bikin rencana, tapi kan sebetulnya ada rencana yang lebih Yes, sempurna dan itu yes, bukan kita yang bikin kan. yes. Nah sama akhirnya gitu tadi. Jadi ketika gua diangkat, eh, ganti pimpinan, ya alhamdulillah nih selama ini dapat pimpinan yang oke-oke semua lah gitu ya. Jadi didorong terus, karir gue didorong terus. Terakhir akhirnya gue mau pengangkatan. Jadi gue sudah ikut training untuk apa namanya jabatan lebih tinggi. Hmm. Udah ikut pelatihan, udah tinggal keluar hasil kelulusan, gue resign. Oh, Jadi gue sekarang udah resign dari kerjaan gue. Dan gue bilang sama kepala cabang gue bilang sama supervisor gue ganti nih sekarang. Bu, saya harus ini resign nih. Padahal tinggal keluar SK jabatan baru. Kenapa? Ya soalnya orang tua nyuruh saya resign nih. Saya harus nurusin usaha orang tua. Gue bilang begitu kan. Oke boleh. Jadi gue nggak kena biaya penalti, gue nggak kena macam-macam karena untungnya teman-teman di kantor tuh tahu siapa gue, maksudnya background keluarga tuh apa gitu ya. Jadi dia tahu kalau keluarga gue punya usaha gitu ya. Nah, jadi pada saat gue bilang gue mau resign karena nurusin usaha orang tua, ya udah cepat ACC keluar. Dalam hati gue, wah ini rezeki gue juga nih. iya, iya, iya. Karena ada beberapa teman-teman yang resign itu karena dia udah ikut pelatihan kan harus bayar penalti pelatihan gitu ya. Dia harus bayar 50% dari biaya penalti pelatihan. Terus ijazahnya yang tadinya sudah ditarik nggak bisa dikeluarin dulu kalau dia belum bayar penaltinya misalkan. Nah, alhamdulillah proses gue keluar tuh gampang banget. Itu rezeki juga ya. Itu rezeki juga maksud gue. Ya tadi misalkan sekarang mungkin ngerasa terzolimi tanda kutipnya gitu ya. Tapi di belakang ternyata smooth semua. Jadi gue gampang banget keluar dari kantor saat itu. Terus apa namanya tuh hal-hal yang harus jadi hak gue, gampang banget gue keluar dapatnya. Misalkan kayak apa asuransi tenaga kerjaannya kan ada tuh. Iya, iya, iya. Nah, itu gue keluar dapet. Teman-teman yang lain yang resign setelah gue yang belum kelar membayar biaya pelatihannya, penaltinya, itu nggak dikasih, nggak dikeluarin karena dia harus lunasin dulu tuh utang biaya pelatihannya. Iya, iya, iya. Ya itu menurut gue ya rezeki. Itu dapatnya dari mana? Gue tahu itu rezeki pada saat sekarang ini maksud gue, oh iya benar juga ya rezeki. Pas gue tahu teman gue di kesusahan baru gue ngerasa, oh iya itu rezeki gue dong berarti. Iya, 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 itu ya. Kadang memang butuh waktunya Iya. itu buat ngelihat itu jadi oh ternyata kemarin gagal, oh itu ternyata rezeki kita Yes. segala macem ya. Pokoknya berarti buat teman-teman yang lagi ngerasain hal yang sama ya, Yang lagi struggle gitu ya. Iya, ya yakin pasti akan ada jalan yang lebih baik buat dihadapin ke depannya ya. Ya mending lu ikut textbook aja lah. Maksud textbook dalam artian lu jadi ketika lu gagal, lu tetap ngikutin hal-hal yang baik-baik. Lu ngikutin rules yang ada dalam artian ya lu nggak akan jatuhnya ke narkoba misalkan, Oh, jatuhnya iya, ke iya, bunuh iya. diri, jatuhnya ke depresi, jatuhnya jadi minum obat-obatan gitu ya. Itu ya elah kayak kita bisa ngomong elah kayak batu kerikil ya karena kita udah ngelewatin gitu Iya. ya. Tapi selagi orang yang lagi struggle dia ngerasa itu kayak gunung gede gitu kan buat dia gitu kan.
Iya, iya, iya. Tapi itu tadi, circle-nya harus kuat. Lu harus cerita kalau lu ngerasa gini. Teman-teman lu harus dapat teman-teman yang bener juga. Walaupun misalkan lu nggak pede ngomong, kayak gue kasusnya gue nggak pede ngomong sama keluarga gue kalau gue lagi struggle gini ya. Tapi gue punya teman-teman kantor yang bisa gue ajak cerita, dan alhamdulillah punya supervisi atau atasan yang juga cukup ngedukung gitu ya. Jadi nggak terlalu jadi batu besar buat gue gitu Iya, ya. iya, iya. Karena banyak orang yang menjadi support sistemnya. Yes. Itu belum ketemu istri ya. Kalau Iya. ketemu istri berarti kan sekarang istri yang jadi support gue gitu ya. Dan itu juga nggak mudah, dalam artian untuk ngelewatin itu semua nggak mudah. Jadi kalau misalkan ada orang lagi depresi, lu bilang tenang aja, gampang bro, itu caranya. Ya nggak bisa begitu juga. Buat lu ya gampang, buat yang ngejalanin ya enggak gitu kan. Lu nggak pernah merasa di sepatunya dia gitu kan, bahasanya Iya, gitu kan. iya, iya. Lu ada di sepatu yang beda. Iya. Ya. Iya, iya. Waduh, Mas Indra makasih banyak nih. Siap, Ini siap. bener-bener, ya mudah-mudahan dari obrolan ini buat teman-teman yang lagi mau ngikut ujian atau misalnya habis gagal ujian kantor nih, ya bisa agak lebih tenang lah Iya. gitu hatinya. Maksudnya karena lu nggak pernah sendirian dan pasti akan ada jalan yang lebih baik lagi ke depannya. Entah lu lulus, entah lu nggak Yes. lulus, apapun yang terjadi, kegagalan itu nggak mungkin sekali. Anggap aja kalaupun ternyata gagal, ya udah itu jadi pelajaran buat kegagalan yang mungkin nanti akan lebih gede nih yang disiapin sama yang punya dunia. Iya, hidup lu nggak gitu-gitu aja gitu, maksudnya gagal lu nggak cuma sekali dan selesai, nggak setiap hidup sih gagal, ada aja. Iya, iya, iya. Mas Indra, Siap. sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan nih banyak banget nih teman-teman yang terbantu. Mungkin jadi subscribe. Misalnya Yes. ada yang mau didiskusin bisa ditulis di komen. Yes, yes. Kalau suka videonya di like, atau misalnya ada temennya nih yang lagi ngerasain hal yang serupa bisa di share juga. Betul, betul. Sekali lagi terima kasih Thank banyak you, Mas sama-sama. Indra, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.